Pangeran Iran tiba-tiba kunjung Israel, ada apa? Putra tertua mantan Syah Iran, Muhammad Reza Pahlavi dilaporkan akan mengunjungi Israel dalam waktu dekat. Hal ini terjadi saat hubungan kedua negara memanas. Dalam akun Twitter resminya Minggu, Reza mengatakan kunjungan ke Israel itu adalah untuk memperingati hari peringatan Holocaust. Ia juga akan berdiskusi dengan pejabat negeri Yahudi itu dalam lawatannya. Saya bepergian ke Israel untuk menyampaikan pesan persahabatan dari rakyat Iran, melibatkan ahli air Israel tentang cara-cara untuk mengatasi penyalahgunaan sumber daya alam Iran oleh rezim dan memberikan penghormatan kepada para korban Holocaust di Yom HaShoah. Tulisnya dalam akun Twitter resmi dilihat CNBC Indonesia Selasa. Kekuasaan Reza Shah Iran digulingkan pada tahun 1979 saat terjadi revolusi di negara itu. Kekuatannya digantikan oleh pemimpin Islam Syiah Ayatollah Khomeini. Pada September lalu, saat wawancara dengan i24 News, Reza meminta Barat untuk menggulingkan Iran. Ini terjadi saat Iran dilanda demonstrasi wanita besar-besaran setelah kasus meninggalnya Mahsa Amani yang diduga meninggal akibat disiksa polisi Syariah karena tidak menggunakan hijab dengan benar. Taktik rahasia menggunakan elemen membangkang di komunitas Iran untuk membuat Iran tidak stabil daripada menggunakan intervensi militer langsung, pungkasnya dalam wawancara itu. Sementara itu, hubungan antara Iran dan Israel terus-menerus memanas. Terbaru, dua musuh bebuyutan itu berseteru lantaran manuver Israel yang menggerakkan pasukannya untuk menyerbu Masjid Al-Aqsa. Di sisi lain, Iran sendiri saat ini sedang memperbaiki hubungan dengan patron Timur Tengah Arab Saudi. Perdamaian keduanya diinisiasi oleh China, yang merupakan rival dari sekutu Israel Amerika Serikat. Putra tertua mantan Syah Iran, Muhammad Reza Pahlavi dilaporkan akan mengunjungi Israel dalam waktu dekat. Hal ini terjadi saat hubungan kedua negara memanas. Dalam akun Twitter resminya Minggu, Reza mengatakan kunjungan ke Israel itu adalah untuk memperingati hari peringatan Holocaust. Ia juga akan berdiskusi dengan pejabat negeri Yahudi itu dalam lawatannya. Saya bepergian ke Israel untuk menyampaikan pesan persahabatan dari rakyat Iran, melibatkan ahli air Israel tentang cara-cara untuk mengatasi penyalahgunaan sumber daya alam Iran oleh rezim dan memberikan penghormatan kepada para korban Holocaust di Yom HaShoah. Tulisnya dalam akun Twitter resmi dilihat CNBC Indonesia Selasa. Kekuasaan Reza Shah Iran digulingkan pada tahun 1979 saat terjadi revolusi di negara itu. Kekuatannya digantikan oleh pemimpin Islam Syiah Ayatollah Khomeini. Pada September lalu, saat wawancara dengan i24 News, Reza meminta Barat untuk menggulingkan Iran. Ini terjadi saat Iran dilanda demonstrasi wanita besar-besaran setelah kasus meninggalnya Mahsa Amani yang diduga meninggal akibat disiksa polisi Syariah karena tidak menggunakan hijab dengan benar. Taktik rahasia menggunakan elemen membangkang di komunitas Iran untuk membuat Iran tidak stabil daripada menggunakan intervensi militer langsung, pungkasnya dalam wawancara itu. Sementara itu, hubungan antara Iran dan Israel terus-menerus memanas. Terbaru, dua musuh bebuyutan itu berseteru lantaran manuver Israel yang menggerakkan pasukannya untuk menyerbu Masjid Al-Aqsa. Di sisi lain, Iran sendiri saat ini sedang memperbaiki hubungan dengan patron Timur Tengah Arab Saudi. Perdamaian keduanya diinisiasi oleh China, yang merupakan rival dari sekutu Israel Amerika Serikat. Pertempuran kembali pecah di jalur Gaza. Pasukan sayap militer Palestina Hamas melancarkan serangan roket yang diarahkan ke basis tentara pertahanan Israel di wilayah Eshkol, Israel Selatan, Senin. Menurut laporan The Times of Israel yang dikutip FIFA Militer, serangan roket yang dilancarkan Hamas terjadi pada Senin malam waktu setempat. Sayang, serangan itu justru tak mengenai sasaran dan menghantam sebuah lapangan kosong. Hantaman roket Hamas membuat sirene berbunyi keras dan membuat pasukan tentara pertahanan Israel merespon. Jerusalem Post menyebut pasukan IDF menggerakkan sejumlah tank dan jet tempur untuk membalas serangan Hamas. IDF mengklaim pengerahan tank dan jet tempur mampu memukul milisi Hamas di Gaza Selatan. Tak cuma itu, IDF juga menyebut bahwa serangan pesawat pembom juga berhasil menghancurkan basis Hamas di dekat kota Khan Yunis.
Kelompok Hamas dan Jihad Islam Palestina yang menjadi kekuatan perlawanan terkuat menebar ancaman kepada tentara pertahanan Israel dalam beberapa hari terakhir. Ancaman Hamas dan Jihad Islam Palestina adalah sikap terkait rencana aneksasi tepi barat oleh Israel. Kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa setelah agresi Israel sejumlah hal bisa mencapai titik eskalasi dalam konfrontasi yang mungkin akan mengarah pada eskalasi militer, ujar Wakil Kepala Politik Hamas Saleh Al-Arouri. Pernyataan Al-Arouri ini semakin menegaskan sikap Hamas terkait rencana aneksasi tepi barat oleh Israel. Sebelumnya pejabat senior Hamas Saleh Al-Badrawil juga menegaskan bahwa Hamas akan terus melakukan perlawanan. Pernyataan Al-Arouri ini semakin menegaskan sikap Hamas terkait rencana aneksasi tepi barat oleh Israel. Sebelumnya pejabat senior Hamas Al-Badrawil juga menegaskan bahwa Hamas akan terus melakukan perlawanan dalam segala bentuk.